Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas secara lebih lanjut tentang epistemologi, khususnya problem epistemologis dari persepsi. Dalam video yang sebelumnya, saya sudah membahas tentang sumber-sumber pengetahuan. Salah satu sumber pengetahuan yang paling diandalkan itu adalah pengalaman indrawi. Nah, pengalaman indrawi ini dalam epistemologi itu seringkali dikenal sebagai pengalaman yang dihasilkan oleh panca indera. Pengalaman oleh panca indera ini disebut juga dengan persepsi dalam tradisi epistemologis. Nah, terkait mengapa kemudian disebut persepsi, ini akan lebih jelas nanti kalau kita mengikuti penjelasan di dalam video ini. Silahkan ikuti penjelasannya apa problem epistemologis dari persepsi. Untuk mengetahui apa itu problem epistemologis dari persepsi, kita harus memulainya dengan melakukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah seberapa baik, seberapa oke persepsi kita tentang sesuatu memberitahu kita tentang realitas. Pengalaman kita membaca sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mencerap sesuatu, itu seberapa baik menjelaskan tentang realitas kepada kita. Ada beberapa teori yang berkembang terkait dengan hadirnya persepsi. Yang pertama ada namanya teori realisme langsung. Yang kedua ada representasionalisme atau realisme tidak langsung. Dan yang ketiga ada fenomenalisme atau anti-realisme. Dan yang keempat ada realisme kritis. Kalau dalam buku yang saya baca, ini paling enggak 3, tetapi sebenarnya dia juga memasukkan yang keempat, realisme kritis. Jadi di sini saya munculkan kemudian ada 4 teori yang terkenal tentang persepsi. Bagaimana kita menangkap melalui panca indera kita tentang suatu fenomena. Pertama, realisme langsung. Teori ini meyakini bahwa persepsi itu memberikan akses langsung bagi pengamat ke objek-objek persepsi itu sendiri serta menganggap objek itu ada. Jadi dalam perspektif realisme langsung, kita ketika melihat sesuatu itu ya langsung tanpa perantara. Saya melihat laptop ya saya berarti secara langsung melihat laptop. Saya melihat matahari berarti secara langsung saya melihat matahari. Saya melihat bangunan di depan rumah saya juga berarti secara langsung tanpa perantara langsung melihat bangunan itu. Dan bangunan itu ada. Bukan tidak ada, bukan hayalan saya, begitu. Jadi bangunan ini bukan merupakan hayalan siapa. Apa yang saya lihat itu bukan hayalan seperti itu. Jadi dalam perspektif realisme langsung, hubungan yang terjadi dalam persepsi itu dua arah. Ada pengamat dan ada yang teramati. Jadi ada sesuatu yang diamati dan ada yang mengamati. Antara pengamat dan yang diamati itu relasinya itu langsung tanpa perantara. Begitulah perspektif realisme langsung. Argumen realisme langsung itu menyatakan bahwa mengapa kemudian kita harus mempercayai realisme langsung ini? Karena menurut mereka, kalau apa yang kita lihat bukanlah sesuatu yang benar-benar ada di sana,
Mengapa begitu banyak penilaian kita tentang dunia fisik dan eksternal terjadi menjadi penilaian yang dapat diandalkan. Jadi apa yang kita lihat selama ini, begitu saya katakan, saya melihat kursi misalnya, ya itu bisa cukup cukup meyakinkan kepada orang mengatakan bahwa ya memang betul-betul ada kursi di depan kita dan saya secara langsung melihatnya. Jadi argumen realisme langsung itu seperti itu. Jadi antara saya ketika melihat kursi, saya merasakan panas misalkan, saya merasakan dingin, itu adalah sesuatu yang betul-betul terjadi dan itu memang betul dan itu cukup bisa diandalkan bagi kita untuk menyatakan bahwa sesuatu itu betul-betul ada dan dapat diandalkan. Apa yang saya katakan, penilaian saya terhadap yang saya lihat itu ya betul-betul ada, dapat diandalkan. Artinya betul-betul oke, memang bisa diterima gitu oleh akal sehat kita bahwa yang saya lihat itu memang secara langsung adalah kursi misalkan seperti itu. Namun, betapapun realisme langsung itu seolah-olah masuk akal seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi realisme langsung ini juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangan dari teori realisme langsung ini adalah dia mengabaikan untuk mempertimbangkan konteks yang mempengaruhi persepsi kita. Jadi ketika saya melihat apel misalkan, itu sebenarnya ada konteks yang mempengaruhi dan itu tidak dipertimbangkan oleh kalangan yang penganut teori realisme langsung. Sehingga kadang teori realisme langsung ini dianggap sebagai teori realisme naif. Naif karena mengabaikan konteks yang sebenarnya ada di dalam antara pelihat dan yang dilihat, antara pengamat dan yang diamati. Itu ada konteks yang mempengaruhi di situ dan itu diabaikan oleh realisme langsung. Dalam kehidupan sehari-hari kita, indera kita itu tidak secara langsung mengamati apa yang kita dapatkan di dalam oleh panca indera kita ya. Misalkan ini ya saya contohkan. Sensasi berbeda pada air di dalam gelas. Bayangkan ya di depan kita ada 3 buah gelas. Gelas itu masing-masing berisi 1 gelas panas, 1 gelas hangat biasa, air biasa, dan 1 lagi gelas sangat dingin, air es. Di saat yang bersamaan kita celupkan tangan kita kepada gelas yang es, 1 yang tangan kanan, yang tangan kiri gelas yang panas. Kita diamkan kurang lebih selama 3 menit di situ. Lalu setelah 3 menit, kita angkat tangan kita sama-sama, lalu celupkan ke air yang biasa. Nah, di situ akan terasa. Yang tadi tangan kita tercelup kepada es, itu akan merasa air itu hangat. Yang tadi tangan kita yang satunya itu tercelup kepada air panas, maka di situ akan merasa air itu dingin. Sensasi yang berbeda ini secara jelas menunjukkan bahwa persepsi kita itu dipengaruhi oleh konteks, tidak secara langsung menghadapi objek yang kita amati. Air ini contohnya. Mengapa dalam tangan kita yang terkonteks berbeda, hasilnya berbeda? Misalkan yang lain lagi. Ketika kita mendengarkan suara, suara itu seolah-olah secara langsung kita dengarkan begitu saja. Padahal sebenarnya ada unsur konteks gelombang suara. Gelombang suara itu, misalkan ya kalau kita ingin lebih jelas ya, petir misalkan. Kita sering mendengar suara gemuruh petir itu setelah kilat menyambar. Itu artinya apa? Kita mengetahui terjadinya petir itu tidak seketika. Tidak seketika karena ada proses perambatan suara dan itu memakan waktu. Ini adalah konteks yang terjadi dan ini diabaikan oleh realisme langsung. Padahal sebenarnya dalam kita melihat sesuatu itu juga kita ada konteksnya, sensasi berbeda, bahkan sesuatu yang dicerap secara langsung oleh panca indera kita itu sebenarnya tidak secara langsung karena ada konteksnya.
Inilah yang kemudian disadari oleh kalangan representasionalisme. Kekurangan realisme langsung tadi itu disadari oleh representasionalisme atau yang disebut dengan realisme tak langsung. Bagi kalangan representasionalisme atau realisme tak langsung, sesuatu yang kita ketahui itu secara langsung dalam satu persepsi adalah gagasan yang terbentuk ya. Sebenarnya ya, sesuatu yang kita tangkap dari panca indera kita itu sebenarnya hanya gagasan yang terbentuk dari pengalaman indrawi, bukan objek itu sendiri. Tetapi realisme tidak langsung ini atau representasionalisme ini masih menganggap bahwa objek di luar kita itu ada, realitas di luar kita itu ada. Realitas di luar kita itu ada, iya, memang ada. Tetapi dalam kita mencerapnya itu tidak langsung karena ada konteks-konteks seperti saya contohkan tadi di sensasi berbeda di dalam air dalam 3 gelas yang berbeda itu. Nah, secara lebih jauh, kalangan representasionalisme atau realisme tak langsung itu punya argumen seperti ini. Kita tidak mengalami hal yang kita persepsikan sendiri, tetapi kita hanya menangkap gambar atau representasi dari hal-hal yang kita tangkap. Jadi sebenarnya yang kita tangkap itu hanya representasinya, bukan sesuatu itu sendiri. Karena kita ada yang namanya penghalang, ada yang namanya konteks. Jadi kalau realisme langsung tadi itu, relasi dalam persepsi kita itu hanya relasi antara pengamat dan yang diamati. Kalau dalam representasionalisme itu ada yang namanya pengamat, representasi, dan yang diamati. Jadi ada tiga tahap itu. Nah, kalau realisme langsung ada 2 tahap, ada 2 hal yang terlibat. Kalau dalam representasionalisme itu ada 3 hal yang terlibat, yaitu pengamat, representasi, dan yang diamati. Seperti itu. Dan yang kita tangkap itu adalah representasinya, bukan sesuatu yang kita bukan objek itu sendiri atau bukan realitas itu sendiri, tetapi representasinya saja. Begitu. Tidak keseluruhan. Tetapi objek itu tetap diakui sebagai ada dalam konteks teori representasionalisme ini. Kekurangan dari teori representasionalisme ini adalah jika kemudian perspektif representasionalisme ini benar, maka kok kayaknya kita tidak pernah bisa yakin tentang apapun yang disajikan kepada kita melalui persepsi kita. Kok kayaknya korespondensi teori kebenaran yang diandaikan oleh ilmuwan empirik itu kok kayaknya tidak mungkin seperti itu kalau kita begitu saja mengamini representasionalisme ini. Kalau representasionalisme ini benar, berarti kita kan tidak mungkin untuk melakukan korespondensi data untuk mencocokkan apa yang ada di pikiran kita dan ada yang di fakta, karena kita tidak mungkin untuk menangkap objek itu. Yang kita tangkap kan hanya representasinya saja, seperti itu. Maka ini tidak mungkin untuk diamati. Inilah kekurangan dari representasionalisme. Secara lebih jelas ini bisa dilihat di sini. Kita mungkin ada beberapa yang mengalami pengalaman simulatif ya. Pengalaman simulatif seperti yang saya gambarkan di sini nih. Ini seolah-olah mengendarai mobil dan seolah-olah berada di di dalam mobil dan sedang mengendarai mobil di jalan. Seolah-olah seperti itu. Padahal yang dia lakukan ini hanya simulasi. Kalau simulasinya itu oke, kita seolah-olah berada di situ. Seolah-olah asli. Nah, representasionalisme kan seperti itu. Kita seolah-olah mendapatkan objek itu sendiri, realitas itu sendiri. Padahal sebenarnya yang kita tangkap itu adalah representasionalisme. Nah, kalau seperti ini kan kita tidak bisa mengandalkan ini sebagai pengetahuan yang bisa diandalkan untuk membangun teknologi. Kalau kita tidak menangkap secara langsung itu, berarti kita kan tidak bisa melakukan korespondensi terhadap apa yang kita ketahui. Itu hanya simulasi belaka. Jadi kita tidak bisa melakukan
korespondensi, pengecekan antara idealita dengan fakta. Apa yang di kepala dengan yang ada di kenyataan itu tidak bisa terlakukan kalau representasionalisme ini benar, sebagaimana pengalaman simulatif seperti ini. Ada lagi teori persepsi yang lebih ekstrim, yaitu fenomenalisme. Bagi fenomenalisme, kalangan fenomenalisme atau anti-realisme, mereka menyatakan bahwa persepsi itu, kalau tadi masih representasi ya, ini barangnya ada, tetapi ini hanya representasinya, tidak keseluruhan yang ditampakkan. Nah, kalau fenomenalisme ini fenomena pikiran yang tampak saja, yang bisa ditangkap oleh persepsi kita, itu hanya fenomena pikiran saja. Dan itu tidak selalu terhubung dengan realitas itu sendiri. Ini lebih ekstrim ya. Jadi bagi fenomenalisme, yang kita tangkap dalam persepsi kita itu hanya fenomena saja, fenomena pikiran, bukan realitas itu sendiri. Secara lebih jauh ya, kalau ingin ini kan seolah-olah mirip dengan representasionalisme ini tadi ya. Tetapi sebenarnya antara fenomenalisme dan representasionalisme beda. Kalau fenomenalisme itu lebih berani daripada representasionalisme, karena sudah mengasumsikan tidak ada sama sekali kemungkinan korespondensi nyata antara realitas dan idealitas dan pengetahuan kita. Pengetahuan kita itu hanya pengetahuan fenomena, bukan pengetahuan yang berdasarkan sesuatu itu sendiri. Sudah tidak menganggap realitas itu nyata. Jadi ini sepenuhnya adalah aktivitas mental, aktivitas pikiran. Tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Nah, ini yang dianut oleh fenomenalisme. Fenomenalisme ini tentu punya kekurangan. Perspektif fenomenalisme ini akan secara langsung tidak masuk akal dan runtuh dengan sendirinya bersamaan dengan munculnya teknologi modern. Hadirnya teknologi modern kepada kita ini seperti munculnya lampu atau apa, itu menunjukkan secara nyata bahwa kita dalam melakukan pengamatan selama ini itu berinteraksi secara langsung dengan realitas lain, dan realitas lain itu ada. Kalau tidak, maka bagaimana kita bisa menghadirkan teknologi-teknologi baru? Jika realitas luar pikiran kita itu tidak ada, sebagaimana dibayangkan oleh fenomenalisme atau antirealisme, bagaimana mungkin kita bisa terbang dengan pesawat? Pesawat itu kan ditemukan dengan cara mengamati fakta-fakta yang berada di luar diri kita. Dengan hadirnya pengetahuan yang seperti itu dan direkayasa, akhirnya muncul pesawat. Kalau pengukuran-pengukuran yang dilakukan itu tidak presisi, tidak oke, tidak bagus-bagus betul, maka tidak mungkin pesawat itu tidak akan terbang. Kita tidak akan mengalami sensasi terbang di dalam pesawat. Faktanya teknologi menunjukkan itu. Artinya fenomenalisme itu juga bermasalah seperti itu. Yang terakhir adalah realisme kritis. Jadi realisme kritis ini pandangan yang cenderung lebih bijak dalam melihat perbedaan antara realisme langsung dan representasionalisme atau realisme tak langsung. Dia merupakan, kalangan realisme kritis ini merupakan gabungan ya, atau yang melakukan upaya integrasi penggabungan antara pendapat-pendapat yang ada di dalam realisme langsung dan representasionalisme atau realisme tak langsung. Mereka kalangan realisme kritis itu punya argumen seperti ini. Kita bisa mempercayai persepsi kita sebagaimana dikatakan oleh realisme langsung. Kita bisa mempercayai persepsi kita bahwa apa yang kita tangkap itu betul-betul ada dan itu adalah realitas yang sesungguhnya. Tetapi kita tidak boleh bersikap naif. Sebagaimana diingatkan oleh representasionalisme, kita tidak boleh bersikap naif bahwa ada potensi problem epistemologis, yaitu bias atau representasi yang juga muncul, yang juga mengintervensi pengetahuan kita akan realitas,
yang dapat menyebabkan kesalahan persepsi. Jadi representasionalisme ini sudah mengingatkan akan hal itu dan itu perlu kita akui. Tetapi kita juga perlu mengakui bahwa fakta yang ada di depan kita itu betul-betul nyata dan dia betul-betul bisa menjelaskan secara utuh tentang realitas itu. Secara langsung bisa kita ini. Buktinya ya tadi itu, teknologi modern itu sudah menunjukkan itu dan masuk akal bagi kita untuk menerima bahwa apa yang saya lihat itu adalah sesuatu itu. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan apa yang diingatkan oleh representasionalisme bahwa hal itu juga terkait dengan konteks. Apa yang kita cerap oleh panca indera kita, apa yang kita persepsikan itu juga punya potensi kesalahan epistemologis yang disebabkan oleh konteks atau representasi. Nah, setelah kita tahu beberapa teori tentang persepsi tadi, lalu manakah teori persepsi yang paling benar? Untuk mengatakan bahwa persepsi yang itu adalah yang paling benar, yang ini yang salah, itu sulit untuk menentukan. Sulit untuk menentukan yang mana yang paling benar. Tapi setidaknya dengan kita tahu kekurangan, kelebihan dari masing-masing teori tadi itu, kita sangat mungkin bagi kita untuk dapat mengadopsi kelebihan dari masing-masing teori itu dan menghindari atau mewaspadai kekurangan-kekurangan yang melekat di dalam masing-masing teori itu, sehingga kita bisa bersikap bijak dalam menghadapi teori-teori itu. Seperti itu. Dalam melihat persepsi kita, dalam mengaplikasikan persepsi kita, dalam melihat persepsi yang kita dapatkan, itu kita bisa lebih bijak dengan cara kita mengetahui teori-teori yang ada, sehingga kita bisa melihat kelebihan masing-masing teori dan menginsafi masing-masing kelemahan dari teori-teori tersebut. Nah, dengan begitu kita cenderung bisa lebih bijak dalam melihat, dalam mengasumsikan atau melihat persepsi. Demikian penjelasan saya tentang problem epistemologis dari persepsi dengan teori-teori persepsi yang ada di dalam epistemologi. Bacaan lebih lanjut bisa dicari buku ini, buku How Do We Know? An Introduction to Epistemology. Buku ini cukup menarik, bisa dicari kalau ingin membaca lebih lanjut, lebih mendalam dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya tutup dengan quote yang saya ambil dari Plato, yaitu yang memalukan bukanlah ketidaktahuan, melainkan ketidakmauan untuk belajar. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah berkunjung ke Arifologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.